perkembangan hari ini Pak? Ya, alhamdulillah happy ya, mencoba mensyukuri aja lah ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan gitu. Iya, jadi bisa melakukan aktivitas ya Pak ya. Betul sekali, di tengah aktivitas yang padat ini banyak kegiatan ya, alhamdulillah masih bisa berkegiatan ya, disyukuri saja. Oke. Kayaknya ada persiapan kegiatan apa nih Pak? Ya biasa Bu, ini lagi musim siswa baru ya, biasalah kita mengadakan MPLS gitu. Persiapan ya Pak ya? Persiapan betul sekali. Begini Pak Isa, saya akan melakukan supervisi hari ini terkait coaching yang akan dilakukan Pak Isa selaku coach ya Pak? Iya. Dan nanti coachingnya Pak Abdul. Iya. Nanti kita bakal melakukan supervisi hasil coaching yang akan dilakukan Pak Isa selaku coach dan Mbak Abdullah selaku coaching. Iya, siap. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya nih Pak. Silakan. Persiapan yang dilakukan Pak Isa sebelum melakukan coaching atau prepare yang dilakukan. Iya, untuk persiapan saya biasa ya Bu ya, mempelajari tentang teknik coaching itu kayak apa, kemudian ya menyiapkan beberapa pertanyaan lah nanti ditanyakan kepada coach saya. Oke. Dan pertanyaan berikutnya Pak, dari coaching yang akan dilakukan, Pak Isa sendiri akan mengembangkan kompetensi apa gitu? Menurut saya nanti semuanya penting ya Bu ya, dari ketiga itu, dari listen harus penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa semuanya penting kita kembangkan, cuma nanti kita akan fokus pada nanti saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Terima kasih Bapak. Dan pertanyaan terakhir ini sebelum coaching dilakukan, harapan dari Pak Isa sendiri pada praktik coaching ini apa itu Pak? Iya, harapan saya mudah-mudahan nanti coachingnya lancar ya, kemudian nanti Pak Abdullah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan kemudian nanti bisa berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmennya. Oke. Sukses ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Iya. Mohon izin tetap di sini Bapak. Ya, mohon silakan, nggak apa-apa, kebetulan malah kita juga biar Bapak juga mendengarkan. Oke, baik. Silakan Ya, Bapak. Pak Abdullah, monggo. Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Abdullah? Salaman Pak. Iya. Lagi sibuk apa ini Pak Abdullah? Biasa Pak, untuk persiapan pembelajaran. Tapi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih semangat kan? Semangat Pak. Alhamdulillah. Gimana dulu? Ini hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak Abdullah ya. Coba saya ingin kita ngobrol santai lah ya, santai, relax terkait dengan mungkin barangkali ada yang mau disampaikan, diceritakan. Saya siap mendengarkan begitu. Mana Pak Abdullah? Mungkin ada masalah nggak di kelas ini? Ya ada sih Pak sebenarnya, tapi ya mungkin dengan Pak Risa ya bisa dilupakan ini. Oh gitu. Jadi coba ceritakan semua. Iya. Permasalahannya seperti ini Pak. Saya kan belajarnya matematika. Iya. Pegang 5 kelas dari 7G ke IJK. Iya. Nah dari kelima kelas tersebut kan saya ya melakukan pembelajaran dengan sama Pak. Kemudian pelakuannya sama. Tapi ada satu kelas Pak 7K. Dari motivasi belajar dan hasil belajarnya itu kurang. Padahal saya sudah melakukan pembelajaran itu dari 5 kelas tersebut itu sama Pak. Oh gitu. Jadi 5 kelas itu ada satu kelas yang hasil nilainya kurang bagus. Ya, kurang gitu. bagus, Pak. Tapi Pak dulu pakai modulnya sama nggak? Sama Pak, dari kelima kelas itu sama. Sudah sesuai dengan modul ngajarnya? Sudah. Berarti gimana nanti? Berarti perlu ada sesuatu dong yang harus dilakukan ya Pak? Iya. Iya. Terus menurut Pak Duni dari kelas itu, kelas 7 apa tadi? 7K. 7K itu yang penyebabnya apa sih kira-kira? Ya kenapa mereka nggak nilainya juga bagus itu kenapa kira-kira coba? Ya sempat saya tanya beberapa anak. Jadi mereka itu merasa bahwa pembelajaran matematika itu apa ya, menyebalkan gitu. Oh gitu. Terasa waktunya terlalu lama. Ya padahal matkul yang lain juga sama sih, 3 jam pelajaran berturut-turut itu ada gitu, seperti IPA, IPS itu 3 jam pelajaran nyambung itu ada, tapi mereka di pembelajaran matematika itu kayaknya terlalu lama seperti itu.
Kemudian mereka itu sukanya main Pak. Ya. Oh, sukanya main. Sukanya main gitu. Mungkin masih kelas 7 ya punya anak ya. Iya, Mungkin bawa masih kelas SD. 7 mungkin ya. Rally. Oh begitu. Iya. Ya ini menjadi tantangan buat Pak Dul ya. Kira-kira apa namanya, ada cara nggak supaya anak-anak itu lebih tertarik belajar gitu? Awalnya sih saya ya daripada kelasnya ribut terus ya Pak. Akhirnya saya yang pertama itu mengajak mereka sekalian bermain saja Pak. Oh berarti memang mereka suka bermain. Mereka suka bermain. Oh, gitu. Kebetulan kan pembelajarannya itu materinya bilangan. Ya. Ya coba saya masukkan tapi belum bisa Pak itu. Ya. Oh, jadi gini, kira-kira ada strategi lain nggak supaya anak-anak lebih tertarik terkait dengan mereka kan sebenarnya bermain tuh. Kira-kira ada nggak strategi supaya bisa di apa ya? Ya anak-anak sukalah dengan materi Pak Dul gitu. Saya kira ada Pak. Jadi saya punya satu permainan. Ya memang dari dulu sampai sekarang itu tidak punah Pak, tidak terlalu oleh waktu. Ada itu namanya ular tangga Pak. Ular tangga. Ya ular tangga. Jadi kan permainan itu memang siapa duluan itu akan memperoleh kemenangan seperti itu. Tapi kan ada tantangannya, di mana kalau ketika ada anak mendapatkan tanda, mereka langsung naik. Oh iya, kalau ular tangga itu kan pakai dadu ya. Pakai dadu. Nanti dikocok, terus keluar berapa nanti naik gitu ya. Kalau ada punya tangan Kalau naik. ular turun ya. Kalau ular turun, Oh iya. Pak. Nah, terus gimana? Kemudian kan di setiap kotak kan ada angka, itu dari angka 1 sampai 100. Nah, itu bisa dimasukkan materi bilangan Pak. Oh. Ketika anak itu mendapatkan tangga otomatis naik. Iya. Nah di situ dan misalkan dari 5 dapat 5 ada tangga naik langsung 26. Nah itu jarak antara 5 sampai 26 kan kita bisa hitung Pak. Iya. Itu bisa masuk ke materi bilangan. Oh gitu. Jadi ini dengan nanti mau mengkomunikasikan antara permainan dengan materi pelajaran gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti anak-anak juga suka ya Pak ya. Oke. Terus untuk apa namanya, rencana Bapak selanjutnya apa? Yang pertama saya kolaborasi dengan teman sejawat. Kebetulan kan ada 11 kelas dan gurunya itu 2. Ya. Saya akan kolaborasi dengan teman saya Bu Les Juliana Marga. Ya. Kebetulan beliau itu mahir dalam pembuatan media Oh, pembelajaran. ya. Bagus itu Pak. Ya. Kemudian nanti saya akan berkolaborasi juga tentang modul ajar. Ya. Bagaimana menerapkan permainan ular tangga dimasukkan ke modul ajar itu bagaimana seperti itu. Oh gitu ya, bagus banget ya Pak ya. Ini saya rasa itu rencana bagus Pak, dan saya yakin Pak dulu pasti bisa melakukannya Pak. Ya, terus nih lagi nih Pak nih, kira-kira kapan nih mau dilaksanakan nih gitu? Kalau melihat kalender pendidikan sih minggu depan Pak. Oh, ya. Karena kelas 7 kan jadwalnya hari Selasa, sekarang sudah hari Kamis, itu berarti kan Selasa depan ketemu lagi dengan saya. Iya. Dengan jam yang sama 3 jam berturut-turut, karena satu minggunya kan 5 jam. Iya. Nah hari Selasa 3 jam, kemudian hari Rabunya itu 2 jam. Oke, berarti nanti akan dilaksanakan minggu depan ya Pak ya. Oke, saya doakan mudah-mudahan nanti lancar ya Pak ya, anak-anak bisa antusias, bisa mengikuti dengan maksimal gitu ya, dan saya yakin Pak Abdullah pasti bisa gitu ya. Oke ya Pak ya, kita coba ya. Ya. Oke, selesai. Berarti saya tanya nih sebelum begini, bagaimana perasaan Pak dulu setelah kita ngobrol ini? Rasanya senang Pak. Senang. Ya, jadi tidak membuka dalam hati terus, dipendam terus Pak. Ya. Saya Jadi kemarin berarti ada laporan terus ya, Pak. ya, Ya, ini mau ngomong sama siapa ya kira-kira Jadi hari ini ada manfaatnya ya Pak? ada manfaatnya Pak. Alhamdulillah. Ya udah gitu, mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Dilaksanakan dengan sepenuh hati untuk kemajuan anak-anak. Ya, terima kasih Pak Rizal. Sama-sama. Saya pamit dulu. Oke. Oh, Pak. Ya, Pak Isa gimana tadi rasanya setelah coaching jadi coach gitu Pak? Iya, alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan lancar ya Bu ya. Saya sudah ngobrol dengan Pak Dul untuk mengcoaching beliau. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Oke Bapak. Dari coaching yang tadi saya amati, kompetensi 3 yang tadi present, kemudian mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, sudah tersalurkan semua ya Pak ya? Sudah Ibu, jadi tadi saya sudah mendengarkan Pak Dul dengan aktif ya. Saya mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi keluhannya gitu. Kemudian saya juga sudah mendengarkan, kemudian saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot gitu. Oke.
menurut Bapak sendiri kompetensi yang ini dikembangkan lagi apa itu Pak? Dari Eh, hasil coaching yang sudah dilakukan. Saya ingin mengembangkan di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, karena menurut saya itu butuh apa ya, butuh skill, butuh keterampilan dan juga pengalaman untuk bisa meningkatkan kompetensi itu. Oke Bapak. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan ini ya Pak ya. Menurut Pak Isa sendiri, indikator dari keberhasilan Pak Isa selaku coach pada saat praktik coaching itu apa Pak? Ya, yang pertama kami tadi melaksanakan praktek coaching dengan santai, rileks ya, dengan bahasa yang sehari-hari gitu ya, tidak ada yang formal tekan meja. Yang kedua tadi Pak Dulo itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya, gitu. Dia sudah dan sudah ingin berkomitmen untuk melaksanakannya di minggu yang akan datang. Dan yang ketiga tadi saya ngobrol terakhir itu beliau sempat senang gitu ya, senang lega karena tadi yang tadi sempat dia banyak pikiran, alhamdulillah sudah plong gitu karena hasil ngobrol dengan saya tadi. Itu tiga indikator itu yang menurut saya menjadi indikator keberhasilan proses kursus tadi. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Kita sudah melakukan supervisi terkait coaching hari ini. Semoga coaching berikutnya juga dengan permasalahan dengan rekan sejawat pasti banyak ya Pak ya. Iya, iya. Terima kasih. Ini pertanyaan berikut bisa dikembangkan lagi ya Pak. Ya, jadi mohon bimbingan Ibu juga ya. Saya juga masih dalam tahap belajar. Mohon bimbingannya lah, nanti dikoreksi dan diperbaiki supaya nanti saya tidak perlu bagus lagi. Siap Bapak. Sukses selalu Pak Isa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Siap ya. Mari Bapak.